Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rusni, guru kelas 6 SD 8 Amparita. Melihat kemampuan dan gaya belajar peserta didik yang beragam, sehingga saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dalam melakukan aksi ini, saya berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Mengajar, saya menyediakan media pembelajaran. Bagi gaya belajar kinestetik, saya menyediakan media berupa benda yang sesuai dengan materi. Bagi gaya belajar visual, saya membuat media belajar melalui Canva. Dan gaya audio berupa video. Saya juga membuat game interaktif yaitu Word untuk gaya belajar visual dan audio agar peserta didik antusias belajar. Sekarang kita akan belajar tentang konsep kesamaan rasio. Apa itu rasio? Perbandingan. Nah, biasa kena kasih naik dulu tangannya baru bicara. Siapa yang mau jawab? Apa itu rasio? Ya, perbandingan. Perbandingan. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Peserta didik dapat memahami konsep kesamaan rasio. 2. Peserta didik dapat menentukan kesamaan rasio dari sebuah perbandingan. Kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajar yang disukai. Nah, di gaya pembelajaran visual, saya akan membagikan video pembelajaran. Video pembelajarannya dapat dibuka di WA, di grup ya, untuk menonton dan mendengarkan. Dan sekarang dibuka. Setelah kalian mempelajari materi melalui visual dan audio, kita akan melakukan kuis. Kalau gaya belajar kinestetik, silakan kerjakan LKPD-nya dengan menggunakan media manik-manik berdasarkan nanti pemahamannya dan mengerjakan belajar ya. Ya, bisa dicatat yang mana yang pentingnya. Nah, sekarang bisa merangkai manik-maniknya sesuai dengan visual yang didapatkan. Sekarang kita akan melakukan kuis. Saya sudah kirim linknya, link di grup untuk game, aplikasi game. Nah, di situ ada aplikasi game, tulis. Yang menentukan adalah kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan soal. Nah, setelah kalian mengerjakan soal, klik tadi itu yang di bagian atas sekali nanti untuk kemudian tulis namanya. Nah, nanti akan muncul di aplikasi Word siapa yang lebih paling cepat dalam mengerjakan soal, dalam mengerjakan kuis. Ya, silakan. Ya, sekarang dimulai. Ini yang ini. Start. Pencet start. Ya, pilih cepat yang paling cepat nah, yang paling cepat dan tepat. Bu, sudah Bu? Ya, sudah. Siapa lagi yang sudah?
TPA dengan waktu 25 detik. Beri aplaus untuk 3 besar. Kita naik di atas mempresentasikan hasil belajarnya di depan kelas. Bab 2. Rasio, konsep persamaan rasio. Soal, apabila kalian menanam bibit cabai memerlukan 10 kg pupuk, berapakah kilogram pupuk yang diperlukan jika akan menanam 10 bibit cabai? Untuk menentukan kesamaan rasio soal 5:10. Ini 5 harus menghasilkan 1. Jadi 5/5 sama dengan 1. Ini juga 10 harus dibagi 5. 5/10 sama dengan 2. Rasio jawaban 10 karena di soal juga 10. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah 20 pupuk. Ya, siapa yang mau bertanya? Yang Saleh silakan. Kenapa harus ditentukan rasio paling sederhananya? Ya, silakan. Karena untuk mengetahui berapa pupuk yang diperlukan, 1 bibit cabai memerlukan 2 pupuk. Maka 10 bibit cabai memerlukan 20 karena 10 dikali 2. Yang sudah dimengerti Saleh? Atau masih belum? Sudah? Nah, sudah. Ya, beri aplaus untuk kelompok investasi. Nah, sekarang sudah dipahami Pak apa itu kesamaan rasio? Siapa yang mau menyimpulkan apa itu kesamaan rasio? Kasih naik tangannya siapa yang mau? Ya, Iqbal, Iqbal. Dalam kesamaan rasio harus menggunakan perbandingan dengan bilangan yang sama. Ya. Apalagi? Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Konsep kesamaan rasio dapat digunakan dalam masalah kehidupan sehari-hari. Iya. Siapa lagi? Kesamaan rasio dapat diperoleh dengan cara membagikan atau rasio dengan bilangan tertentu yang sama. Ya, betul sekali. Jadi, kalian sudah memahami tentang kesamaan rasio. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rasio senilai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid dari Ibu Rusdi. Menggunakan aplikasi Warwal membuat saya antusias terhadap proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar dengan gaya visual, saya lebih tertarik dengan materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rekan guru Bu Rusni, setelah mengobservasi pembelajaran dengan menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa menjadi lebih tertarik dalam pelajaran dan lebih memahami materi, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan guru, setelah saya berkolaborasi dengan Bu Rusni, saya terinspirasi untuk melakukan pembelajaran bab diferensiasi di kelas 1.